Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Ratmilia Esali dari SMA Negeri 1 Kota Bunan. Saya Injilia Sondak dari SDN 1 Kota Bunan. Saya Nur Rahmah dari SMA Negeri 1 Kota Bunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Injilia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Baik. Oke Bu, begini, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Kira-kira saat proses coaching, apa saja yang akan Ibu lakukan atau yang ingin Ibu kembangkan? Ya, di saat proses coaching nanti saya ingin melihat sejauh mana kemampuan atau kompetensi coaching yang dimiliki oleh coaching. Kira-kira sudah memenuhi 3 kompetensi itu atau tidak, begitu Bu? Untuk pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dari 3 kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seseorang itu ya Bu, saya ingin satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti. Oke, kalau boleh tahu dari ketiga kompetensi ini tadi yang Ibu katakan Ibu akan lebih mengembangkan dengan mendengarkan aktif. Ya. Kira-kira apakah ada alasan kenapa Ibu memilih kompetensi tersebut? Iya, kenapa saya harus memilih mendengarkan aktif? Itu saya pikir Bu, tidak semua orang bisa melakukan. Kemudian terkadang ketika kita melakukan sebuah percakapan dan itu tidak didengarkan dengan baik, maka saya akan merasa tidak dipedulikan di saat proses coaching itu dilakukan. Maka saya ingin di saat coaching itu dilakukan, saya betul-betul bisa memberikan kehadiran saya secara utuh. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan aktif bagaimana coaching saya itu akan bercerita atau sharing pengalamannya terhadap saya. Oke, nah Bu, kira-kira dari kompetensi yang Ibu sudah bilang tadi, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Oke, bicara tentang indikator berarti kita akan melihat takaran keberhasilannya ya Bu. Saya tentunya yang pertama akan melihat apakah saya bisa menjaga eye contact saya selama kegiatan percakapan itu dilakukan. Kemudian saya akan menjaga emosi, kestabilan emosi, jangan sampai saya terpancing dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian mungkin yang ketiga itu saya bisa merespon dengan baik apa yang diinginkan oleh coach saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching ya, dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali ya Bu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu. Sesungguhnya saya sudah terbantu, saya sudah tahu akan apa yang saya lakukan bersama coach saya. Terima kasih Ibu Injilia. Sama-sama, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nur? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya lihat hari ini agak sedikit tidak ceria ya. Mungkin ada hal yang kurang nyaman begitu. Mungkin cuma kecapean saja Bu setelah aktivitas di kelas. Oke. Padat tadi pengajarnya. Oh iya. Kira-kira pertemuan kita hari ini ada sesuatu yang ingin dihasilkan Bu? Iya, saya ingin ini Bu membicarakan mengenai rekan-rekan guru di sekolah. Oke, ada apa Bu? Sebenarnya kan ini pembelajaran kita kan harusnya mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi Iya. harus lebih modern, menggunakan beragam media pembelajaran.
banyak metode ceramah seperti itu. Oke, jadi Ibu berharap pada pertemuan kita kali ini Ibu bisa meluapkan sedikit apa ya, kalau saya bisa bilang Ibu sedikit agak prihatin karena teman-teman itu belum bisa untuk menyesuaikan teknologi zaman yang ada sekarang, sehingga konvensional terus yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira selain itu ada lagi yang ingin dicapai pada pertemuan kita hari ini? Oke, hari ini cukup itu aja ya. Berarti kita ada waktu 15-20 menit ke depan kita akan membicarakan tentang itu. Nah, kira-kira sebagai rekan guru yang ada di sekolah itu, apa sebenarnya kalau misalnya Ibu bisa lihat teman-teman, apa sih yang menyebabkan mereka masih tetap melakukan pembelajaran yang konvensional seperti itu? Kalau menurut saya sih Bu ya, menurut pengamatan saya sih Bu ya, mungkin karena mereka tidak tahu bagaimana menggunakan beberapa aplikasi yang sering digunakan, misalnya Canva, atau apa ya, Kahoot, Quizizz, itu mereka belum mengerti, belum paham bagaimana menggunakannya. Makanya mereka agak kesusahan kalau mau mengkombinasikan itu dalam proses pembelajaran. Selain tentang aplikasi, kira-kira ada hal lain lagi tidak yang mempengaruhi mereka untuk konvensional kayaknya lebih bisa saya lakukan dibandingkan saya melakukan metode pembelajaran yang lain, mungkin seperti Kalau itu. menurut saya sih itu sih Bu, faktor utamanya, karena tidak tahu, makanya mereka jadinya agak susah juga untuk menggunakan itu di dalam kelas. Kira-kira situasi itu jika kita nilai dari level 1 sampai 10, situasi itu ada di nilai berapa? Menurut saya sih karena kebanyakan guru-guru di sekolah saya itu senior-senior yang umurnya sudah senior, kayaknya di level 5 sih Bu. Oke, level 5 ya. Kalau level 5 berarti masih ada nilai 5 lagi yang kurang untuk memenuhi itu ya. Kira-kira Ibu punya upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan sedikit pengetahuan, pemahaman untuk bisa mereka lakukan? Kalau saya sih Bu, saya maunya kan dia dari level 5 kan ya Bu. Iya. Ya minimal dia boleh ke level 7. Nah, upaya yang ingin saya lakukan itu apa ya Bu? Kira-kira saya kayaknya bisa sekedar berbagi praktik baik bagaimana menggunakan aplikasi itu. Jadi kayaknya itu yang bisa saya lakukan ya sebagai seorang sama-sama guru ya, rekan kerja. Kira-kira ketika memberikan praktik baik, tapi kalau kita tahu bersama bahwa guru-guru dengan usia yang di atas itu agak sedikit lambat ya untuk mengaplikasikan. Kira-kira Ibu Nur akan melakukan apa? Kalau itu sih Bu, kayaknya harus praktik langsung. Jadi diusahakan, diupayakan kalau gurunya yang harus bawa laptop, jadi bawa laptop langsung dipraktekkan langsung di depannya. Jadi mereka bisa kemungkinannya mereka itu lebih besar dibandingkan cuma membayangkan saja. Oke, jadi Ibu Nur akan melakukan dua upaya ini ya, untuk berbagi praktik baik dan kemudian yang berikut mendampingi langsung. Oke, kira-kira dari dua opsi ini mana opsi yang lebih efektif menurut Ibu untuk dilakukan? Kalau saya sih kayaknya yang mendampingi langsung. Oke, jadi opsi yang paling efektif, apalagi kalau berhadapan dengan guru senior, kayaknya harus mendampingi langsung. Oke, Ibu Nur berarti akan mendampingi langsung ya. Baik, ketika Ibu Nur akan mendampingi langsung, berarti tentunya ada kesempatan, ada waktu yang harus disiapkan. Nah, kapan kira-kira? Nah, rencananya sih kan ini mau memasuki tahun ajaran baru ya Bu. Iya. Jadi seminggu ini atau minggu depan ini pas kita mau mulai sekolah itu kan belum aktif belajarnya. Nah, saya mau gunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan beberapa aplikasi itu atau mendampingi langsung guru-guru yang belum tahu mengenai itu. Jadi minggu depan. Oke, baik. Minggu depan pelaksanaan kegiatan. Nah, kira-kira di minggu depan itu ada tidak teman atau siapa saja yang ada di sekitarnya Ibu Nur
Nur itu yang bisa melihat komitmennya Ibu Nur mendampingi mereka untuk bisa mengetahui beberapa aplikasi yang bisa membantu mereka dalam pembelajaran nanti. Dan di sekolah saya sih kebetulan ada guru penggerak Bu, namanya Pak Misrana. Nah, saya berencana berkolaborasi dengan beliau sambil juga dia mengawasi saya apakah saya berkomitmen melaksanakan rencana saya itu atau tidak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau. Oke. Ada dukungan lain mungkin yang dibutuhkan Bu dari rekan sejawat di dalam sekolah? Kalau saya sih menurut saya sih dukungannya ya Pak cukup berpartisipasi ya pada kegiatan itu, atau kalau yang ada teman sejawat yang sudah tahu mengenai aplikasi atau pengguna aplikasi itu ikut membantu ya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Baik, Ibu Nur, tidak terasa ya waktu kita sudah lebih dari 15 menit ini. Ternyata Ibu Nur sudah memberikan solusi sendiri atas permasalahan yang dilakukan ya. Saya lihat juga sedikit lega dengan apa yang dikatakan disampaikan tadi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikut ya, Ibu Nur. Saya mau lihat sudah sejauh mana efektif tidak hal-hal yang sudah dilakukan. Ya, semoga ya. saja. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi kan saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang akan Ibu lakukan dalam coaching. Nah, terkait indikator tersebut, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, tadi sebelum kegiatan supervisi dilaksanakan kan saya sudah mengatakan bahwa indikator ketercapaian dari kompetensi mendengarkan aktif itu yang pertama, saya bisa merespon dengan baik, coach saya bercerita. Kemudian yang kedua, saya bisa menjaga eye contact supaya fokus terhadap perbincangan itu betul-betul terjaga. Dan yang ketiga, saya bisa mengendalikan emosi sehingga tidak terdistraksi dengan hal-hal lain. Padahal tadi ada sedikit ribut Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, luar biasa ya Bu. Di sini menurut pengamatan saya, setelah Ibu melakukan percakapan dengan coaching, Ibu sudah mendengarkan secara aktif, eye contact dengan coachingnya sudah sangat baik, serta bisa merespon dengan aktif setiap jawaban-jawaban dari coaching. Sudah bagus sekali ya Bu. Ibu juga sudah menjalankan coaching dengan alur tirta, di mana Ibu telah melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusinya. Betul sekali. Kemudian Bu, selain itu pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya? Iya, saya sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri. Kemudian tadi kegiatan coaching itu menggunakan alur tirta, di mana percakapannya itu sudah ada tujuan kami. Kemudian saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan permasalahan yang dialami oleh teman saya. Kemudian saya bisa mendengarkan rencana aksi yang dilakukan oleh coaching, hingga terakhir adalah beliau bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah direncanakan. Oke, tapi di sini Bu, sebelum kita akhiri, saya masih ada satu pertanyaan lagi ya. Dari yang Ibu sudah lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin lagi Ibu lebih kembangkan? Iya, terkait dengan kompetensi coachingnya Bu, tadi saya sudah mendengarkan aktif, maka secara tidak langsung kehadiran penuh sudah ikut di situ. Maka yang satu terakhir yang akan saya harus kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa lebih menggali ide-ide kreatif hasil dari pemikiran teman atau coach yang sementara berbincang dengan saya. Oke, luar biasa ya Bu. Padahal yang saya lihat tadi Ibu itu memang sudah menerapkan alur tirta itu dengan sebaik-baiknya. Tapi Ibu ingin lebih meningkatkan lagi untuk mengajukan pertanyaan. Iya, betul sekali. Oke. Jadi Bu, semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi ya. Amin. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pasti. Dengan berbagi pengalaman, berbagi Iya. cerita lagi. Oke Bu, saya cukupkan dulu ya Bu untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi